Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milva dengan NIM P101221176. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi, di mana materi yang akan saya bawa yaitu gizi dan sosial budaya. Nah, langsung saja, yang pertama itu ada pengertian gizi. Nah, menurut WHO itu ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Nah, proses tersebut meliputi pengolahan zat-zat gizi yang diperoleh melalui makanan untuk pertumbuhan, kemudian menghasilkan energi dan juga memelihara jaringan. Nah, yang kedua ada pengertian budaya dan sosial budaya. Nah, secara ringkas itu budaya terdiri dari suku kata yakni budi dan daya atau akal. Nah, dalam bahasa Inggrisnya juga disebut kultur, yang berarti segala upaya dan kegiatan manusia untuk mengelola alam. Nah, secara definisi, hakikat budaya memengaruhi kompleks karena mencakup ideologi, kemudian kepercayaan, moral, hukum, adat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sosial budaya sendiri itu adalah suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, dan juga moral. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hubungan sosial budaya dengan status gizi. Nah, faktor budaya sangat berperan penting dalam status gizi seseorang. Nah, budaya ini memberikan peranan dan nilai yang berbeda terhadap pangan dan makanan. Misalnya, tabu makanan yang masih dijumpai di beberapa daerah. Nah, tabu makanan yang merupakan bagian dari budaya menganggap makanan-makanan tertentu berbahaya karena alasan-alasan yang tidak logis. Nah, hal ini yang mengindikasikan masih rendahnya pemahaman gizi masyarakat, dan oleh sebab itu perlu berbagai upaya untuk memperbaikinya. Yang selanjutnya itu kita akan membahas tantangan gizi dalam konteks sosial budaya. Di sini kita akan membahas 6 tantangan gizi dalam konteks sosial budaya, di mana yaitu yang pertama itu ada nilai tradisional tentang makanan, kemudian yang kedua itu ada keterbatasan akses, dan yang ketiga itu ada pendidikan gizi yang kurang. Nah, yang keempat ada perubahan gaya hidup, yang kelima itu ada stigma makanan, dan yang keenam itu ada peran gender dan peran keluarga. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi itu ada nilai tradisional tentang makanan. Ya, jadi di beberapa budaya itu makanan tertentu dianggap lebih berharga atau memiliki makna simbolis yang kuat dan bahkan mungkin tidak sehat. Nah, ini bisa menyebabkan konsumsi makanan yang tidak seimbang. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan akses. Nah, kelompok-kelompok sosial tertentu mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke makanan bergizi karena faktor ekonomi, geografis, ataupun politik. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan gizi. Yang ketiga itu ada pendidikan gizi yang kurang. Nah, kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi ini dan cara menerapkan pola makan sehat dapat menjadi tantangan, terutama di komunitas-komunitas yang tidak memiliki akses mudah ke informasi kesehatan. Nah, yang keempat itu ada perubahan gaya hidup modern, di mana di beberapa masyarakat adopsi gaya hidup modern ini dapat menyebabkan peningkatan konsumsi makanan cepat saji, dan makanan olahan yang kurang bergizi. Nah, selanjutnya itu ada stigma makanan. Nah, dalam beberapa budaya ada stigma terhadap makanan tertentu seperti makanan nabati atau makanan rendah kalori yang dapat menghambat upaya untuk menerapkan pola makanan sehat. Nah, yang keenam itu ada peran gender dan peran keluarga. Nah, peran gender dan peran keluarga ini dapat memengaruhi akses dan kontrol atas makanan serta praktik gizi dalam rumah tangga. Jadi itulah keenam tantangan tadi.
Nah, yang selanjutnya ada strategi penyuluhan gizi dalam konteks sosial budaya. Nah, di sini kita juga akan membahas 6 strategi, di mana yang pertama yaitu ada memahami nilai dan norma budaya. Kemudian yang kedua ada menggunakan bahasa dan istilah yang dikenal. Kemudian yang ketiga menggunakan contoh lokal dan relevan. Yang keempat itu ada kolaborasi dengan pemimpin masyarakat. Nah, yang kelima ada respect terhadap tradisi makanan. Dan yang keenam itu ada mengkreasikan pesan yang menarik. Nah, kita akan membahas satu persatu juga seperti tantangan tadi. Nah, di mana yang pertama yaitu memahami nilai dan norma budaya. Nah, di mana kita akan mempelajari nilai-nilai, norma dan tradisi budaya seseorang. Nah, pemahaman ini yang akan membantu kita dalam merancang pesan yang sesuai dengan konteks budaya mereka. Nah, yang kedua itu ada menggunakan bahasa dan istilah yang dikenal. Nah, seperti menyampaikan informasi gizi menggunakan bahasa yang akrab dan mudah dimengerti oleh seseorang, dan menghindari istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh mereka. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan contoh lokal dan relevan. Nah, dalam menggunakan contoh makanan lokal dan resep-resep makanan tradisional yang sesuai dengan budaya mereka untuk menjelaskan konsep gizi yang sehat. Yang keempat ada kolaborasi dengan pemimpin masyarakat, di mana kita perlu melibatkan tokoh-tokoh atau pemimpin masyarakat lokal dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya gizi yang sehat. Itu karena mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat dan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada respect terhadap tradisi makanan, di mana jangan coba-coba mengganti makanan tradisional dengan makanan modern yang dianggap lebih sehat tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Nah, sebaiknya fokus pada cara meningkatkan nilai gizi makanan tradisional yang sudah ada. Nah, yang keenam itu ada kreasikan pesan yang menarik. Jadi menggunakan kreativitas dalam menyampaikan pesan gizi dengan menggunakan seperti cerita, kemudian gambar, dan juga contoh nyata yang relevan dengan budaya mereka. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu ada dampak atau pengaruh sosial budaya terhadap gizi. Jadi pengaruh budaya terhadap gizi ada dampak buruk dan baiknya. Nah, dampak buruk pengaruh budaya terhadap gizi bagi kesehatan masyarakat yaitu timbulnya masalah kekurangan gizi di masyarakat sekitar, karena masih banyak masyarakat yang mempercayai hal-hal tabu dalam budaya mereka. Nah, sehingga membuat apa yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh tidak terpenuhi, yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit gizi. Contohnya itu seperti akseptabilitas atau daya terima. Akseptabilitas menyangkut penerimaan atau penolakan terhadap makanan yang terkait dengan cara memilih dan menyajikan pangan. Nah, itulah materi-materi yang saya bahas sebelumnya. Kita bisa mengambil kesimpulan itu dalam mempromosikan gizi yang sehat dalam konteks sosial budaya, yaitu dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada budaya, dengan mengambil pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan masyarakat. Nah, kita dapat mempromosikan gizi yang sehat secara efektif dan berkelanjutan sambil menghormati keragaman budaya dan tradisi makanan yang ada. Nah, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.